Hey, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Baik akhina fillah yang dirahmati Allah, yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, selamat datang untuk kalian semua di channel gua yang bernama Channel Dadakan. Hari ini gua bakal ngebahas hal yang mungkin belum kalian tahu. Ternyata ada ulama Indonesia, khususnya di Bogor. Siapa di sini yang dari Bogor? Yang dari Bogor wajib like dan subscribe, oke? Jadi, ada ulama asal Bogor yang pernah mengajar di Masjidil Haram dan bahkan menulis karya besar di bidang dunia hadis. Siapa beliau? Ingin tahu atau ingin tahu banget? Jadi beliau bernama Syekh Muhammad Ahyad Al-Bogori. Dan salah satu karyanya yang paling, menurut gue paling gokil, paling keren lah, yaitu bernama Ta'liq ala Kitab Jami' At-Tirmizi. Kedengarannya emang berat banget ya. Tenang, kita bakal bahas dengan santai. Jadi mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa ngopi dulu. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama tokohnya. Inilah beliau. Syekh Ahyad ini lahir pada tahun 1884 di Bogor, lebih tepatnya. Sejak kecil beliau udah belajar ilmu agama kepada ayahnya dan juga ustadz-ustadz sekampungnya. Tapi uniknya beliau juga sekolah umum. Itu Masya Allah banget. Jadi beliau itu siangnya, dari pagi sampai siang itu sekolah umum di SD negeri mungkin. Tapi sepulang sekolahnya beliau tetap belajar mengaji kepada ayahnya dan juga ustadz-ustadz sekampungnya. Singkat cerita, pada umur 15 tahun beliau pergi ke Mekah. Tujuannya cuma satu, belajar langsung kepada para ulama besar di Haramain. Di sana beliau berguru pada tokoh-tokoh top seperti Syekh Mukhtar Al-Bogori, yang beliau itu juga sama ya, dari Bogor asalnya. Karena ilmunya yang luar biasa, Syekh Ahyad bahkan dipercaya untuk ikut mengajar di Masjidil Haram, bahkan di Masjid Nabawi juga. Dan yang bikin bangga, murid-muridnya berasal dari mancanegara seluruh dunia ya, muridnya tuh. Termasuk Asia Tenggara juga ada. Beliau juga aktif mengajar, menulis kitab, memimpin majelis zikir dan ilmu, bahkan dipercaya menggantikan gurunya secara penuh. Itu pencapaian yang luar biasa ya, Masya Allah banget. Lalu seperti apa sih karya yang dibuat oleh Syekh Muhammad Ahyad Al-Bogori ini? Karyanya itu berupa ta'liq. Apa itu ta'liq? Ta'liq itu adalah suatu catatan dan komentar atas kitab tertentu. Nah, di sini Syekh Ahyad ini menentukan kitabnya kitab daripada Jami' Tirmizi. Ini bukan hal yang sembarangan ya. Karena butuh pemahaman mendalam tentang sanad, matan, ilmu rijal dan fiqih. Dalam komentarnya daripada isi karyanya, beliau mengupas isi hadis dengan pendekatan mazhab Syafi'i, karena beliau itu dari penganut mazhab Syafi'i, sambil membandingkan pendapat para ulama, bahkan menjelaskan konteks sosial pada saat itu. Itu luar biasa banget ya. Nah, karya seperti ini jadi bukti bahwa ulama Indonesia itu enggak kalah kualitasnya. Enggak cuma jadi murid. Bahkan sekarang tuh kita bakal tahu nih ya,
ulama Indonesia juga menjadi produsen ilmu yang diakui dunia. Itu luar biasa banget. Kita patut bangga ada ulama Indonesia yang bisa menghasilkan karya yang diakui oleh dunia. Nah, terus urgensinya apa? Kenapa ini penting buat kita hari ini? Karena dengan memahami karya seperti ini, kita bisa tahu bahwa Islam punya tradisi intelektual yang panjang. Hadis itu bukan cuma dihafal, tapi dikaji, dikritisi dan dimaknai secara mendalam. Dan Syekh Ahyad mengajari kita, ilmu itu harus disampaikan dengan hati, bukan teori. Buktinya, dia bahkan mengajak santrinya praktik langsung kayak tayamum, ilmu falak, sampai mengenal bintang-bintang di langit yang malam. Itu hal teladan yang harus kita contoh daripada Syekh Muhammad Ahyad. Nah, karya beliau seperti Ta'liq ala Jami' Tirmidzi ini bukan cuma penting untuk dunia pesantren, tapi juga jadi warisan intelektual yang harus kita banggakan sebagai Muslim Indonesia. Karena ini bukti ulama kita mampu berdiri sejajar dengan ulama-ulama besar dunia. Masya Allah, kita patut bangga sebagai umat Muslim Indonesia karena memiliki ulama-ulama yang luar biasa dibanggakan oleh dunia. Baik, sebagai penutup, bagaimana? Menarik kan? Kita jadi tahu bahwa Indonesia memiliki ulama-ulama hebat juga yang patut dibanggakan. Semoga cerita tentang Syekh Ahyad dan karyanya ini bisa menginspirasi kita buat terus belajar, berpikir kritis, dan menghargai warisan keilmuan Islam. Oke, sebagai penutup, kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Dadakan Gue ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.